Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Marnilia. Pada video kali ini, Marnilia akan membahas tentang apresiasi prosa fiksi, yaitu mengenai apresiasi amanat pada cerpen dengan judul Sepotong Kayu untuk Tuhan, karya Kunto Wijoyo. Nah, untuk lebih jelasnya, simak terus ya videonya. Nah, cerpen Sepotong Kayu untuk Tuhan ini, karya Kunto Wijoyo, menceritakan kisah seorang kakek yang hidup bersama istrinya yang cerewet di sebuah dusun kecil. Ia memiliki kebun di belakang rumah. Istrinya memandangnya sebagai pemalas meski ia merasa telah bekerja keras. Ketika ia sendiri di rumah dan istrinya pergi menjenguk anaknya, timbullah hasratnya untuk bermalas-malasan dan menikmati kesendirian dengan santai. Namun, tiba-tiba kesadaran muncul dalam dirinya. Seorang muslim merupakan salah satu yang baik bermalas-malasan dan menyia-nyiakan waktu. Kemudian dia memanfaatkan jika di dusun itu orang sedang membangun surau. Dia berpikir bahwa telah banyak orang memberikan sumbangan, baik tenaga, pikiran, dan harta. Karena inilah ia pun mengurungkan niatnya untuk bermalas-malasan. Dia pergi menuju kebunnya dan menemukan sebuah pohon nangka tua yang ditanam dan dipelihara sendiri sejak kecil. Dia bekerja keras menebang pohon itu bersama seseorang, atau dalam puisi disebut penebang, dan menyumbangkan pohon itu secara diam-diam untuk pembangunan surau di dusun itu. Pada suatu malam yang gelap, kayu nangka yang sudah ditebang dan berbentuk balok-balok itu mereka hanyutkan ke sungai dan sesuai rencana. Kayu itu terdampar tidak jauh dari tempat surau yang sedang dibangun. Namun sayang, pada waktu subuh ketika ia datang ke tempat itu, ia melihat kayu nangka itu sudah tidak ada di sana karena telah hanyut terkena banjir yang datang tengah malam. Mula-mula dia kecewa, akan tetapi kemudian tersenyum sambil berkata, "Sesuatu yang hilang? Tidak ada yang hilang, sampai kepada muka Tuhan." Cerpen Sepotong Kayu untuk Tuhan karya Kunto Wijoyo sering menggunakan simbol, namun bukan simbol seperti sains dalam semiotik, sehingga pembaca mencari kebenaran sebuah simbol itu. Cerpen ini banyak mengandung pesan moral, karena itulah cerpen ini dianalisa menggunakan pendekatan didaktis. Nah, pendekatan didaktis merupakan salah satu jenis pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan evaluatif maupun sikap pengarang terhadap kehidupan yang akan mampu terwujud dalam satu pandangan etis, filosofis, maupun agamis sehingga akan mengandung nilai-nilai moral yang mampu memperkaya kehidupan rohaniah pembaca. Beberapa bagian atau potongan dari cerpen di bawah ini menjadi bukti bahwa cerpen Sepotong Kayu untuk Tuhan banyak mengandung pesan kepada pembaca. Berikut bagian-bagiannya. Yang pertama, ya, berkata itu mudah, bukti itu sulit. Bagian itu terletak pada saat si kakek duduk bermalas-malasan di depan rumah. Cerpen ini juga menghadirkan nilai-nilai kebaikan seperti prinsip hidup dan agama. Beberapa bagian yang membuktikan bahwa cerpen ini menghadirkan nilai agama tampak pada bagian-bagian berikut. Berbaring bermalasan bukan pekerjaan muslim yang baik. Pantaskah baginya muslim seumur hidup untuk bermalasan? Tidak. Bagian itu terdapat pada saat kakek sedang bermalasan di depan rumah dan merenungi sebuah hal. Sepotong Kayu untuk Tuhan, cerpen ini juga menghadirkan nilai kebaikan melalui prinsip yang dipegang kakek seperti tampak pada bagian-bagian cerpen berikut. Jangan menilai seseorang dari hasilnya, tapi dari niatnya. Kebanggaan yang terpendam lebih baik dari kebanggaan yang terbuka. Kebanggaan yang terpendam membuat orang tertawa, dan senyum lebih abadi dari tertawa. Kebaikan harus dikerjakan bagaimanapun akibatnya. Pelupa ialah yang sejelek-jeleknya orang. Patut ia memukul-mukul kepalanya. Nah, pada cerpen ini pengarang menghadirkan nilai kebaikan melalui karakter atau prinsip kakek yang tertulis secara jelas dalam cerpen ini. Pesan dari cerpen Sepotong Kayu untuk Tuhan sangat banyak. Salah satunya, pembaca diharapkan dapat mengambil keputusan atau sikap yang baik dalam menghadapi peristiwa yang terjadi dan ujian hidup. Sebenarnya pesan utama dalam cerpen ini adalah seorang manusia dapat saja merencanakan semua yang ingin
atau yang diinginkan. Namun Tuhan yang menentukan berhasil tidaknya rencana seseorang manusia, yang semua itu harus diterima dengan sabar dan ikhlas. Nah, pada cerpen ini, Kunto Wijoyo banyak menggunakan simbol pada karya-karyanya, seperti pada ketiga cerpen Burung Kecil Bersarang di Pohon, Gerobak Itu Berhenti di Depan Rumah, dan Sepotong Kayu Untuk Tuhan. Cerpennya mengandung nilai kebaikan, agama, dan moral. Dia menyampaikan pesan itu melalui simbol-simbol seperti burung pada cerpen Burung Kecil Bersarang di Pohon, gerobak pada cerpen Gerobak Itu Berhenti di Depan Rumah, dan kayu nangka pada cerpen Sepotong Kayu Untuk Tuhan. Simbol tersebut menyampaikan gagasan yang kemudian muncul tanggapan maupun sikap tersebut yang terwujud dalam satu pandangan etis, filosofis, maupun agamis sehingga akan mengandung nilai-nilai moral yang mampu memperkaya kehidupan rohaniah pembaca. Nah, demikianlah video pembahasan kita mengenai apresiasi amanat pada cerpen Sepotong Kayu Untuk Tuhan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.